Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Baiklah, pada pertemuan PJOK yang keempat ini kita akan membahas mengenai senam lantai. Sebelum kita memasuki pada materi senam lantai, terlebih dahulu Mister doakan Ananda semua yang di rumah dalam keadaan sehat, tetap semangat, menjaga kebersihan. Dan Mister doakan semoga Ananda semua tetap antusias dalam mengikuti pembelajaran daring ini. Baiklah, kita akan membahas pokok materi pembelajaran kita, yaitu senam lantai. Mister akan membahas 2 gerakan dalam senam lantai ini. Yang pertama, gerak spesifik meroda, dan yang kedua, gerak spesifik guling lenting. Untuk Ananda lebih paham lagi, bisa Ananda buka di buku PJOK. Di situ ada senam lantai, silakan Ananda buka. Di sini Mister buat PowerPoint-nya, itu ringkasan dari materi yang ada dalam buku Ananda tersebut. Baiklah, nanti Mister harap setelah Mister terangkan mengenai senam lantai ini, Ananda sudah tahu bagaimana konsep variasi keterampilan gerak spesifik meroda dan konsep variasi keterampilan rangkaian gerak spesifik guling lenting. Oke, kita bahas satu-satu. Gerak spesifik meroda. 1. Gerak spesifik meroda. Gerakan meroda merupakan gerakan memutar badan dengan sikap awal menyamping gerakan dan tumpuan berat badan ketika berputar menggunakan kedua tangan dan kaki. Selanjutnya, teknik gerakan meroda dapat dilakukan sebagai berikut. Dasarnya dalam gerakan meroda ini ada 3 fase gerakan yang harus Ananda ketahui. Yang pertama, posisi awal. Berdiri, sikap menyamping arah gerakan, kedua kaki dibuka selebar bahu, dan kedua lengan terentang serong ke atas. Oke, paham sampai sini? Mister ulangi lagi ya. Tolong Ananda dengarkan, Ananda pahami. 1. Posisi awal. Ya, posisi awal yang harus kita lakukan. Ya. Berdiri, sikap menyamping arah gerakan, kedua kaki dibuka selebar bahu, dan kedua lengan terentang serong ke atas. Oke, bisa rasa cukup jelas. Kedua, gerakan. Bila gerakan diawali tangan kiri, ingat, tangan kiri. Bisa ulangi. Bila gerakan diawali tangan kiri, letakkan telapak tangan kiri pada matras yang diikuti kaki kanan terangkat lurus ke atas. Saat tangan kanan diletakkan pada matras, tangan kiri terangkat lurus ke atas hingga badan membentuk berdiri dengan tangan. Turunkan dengan cepat kaki kanan pada matras, disusul terangkat tangan kiri di matras dan kaki kiri mendarat di matras. Oke, paham sampai sini? Oke, Mister jelaskan ya. Bagian 2.
Gerakan. Jika Ananda mengawali dengan menggunakan tangan kiri, maka letakkan tangan kiri di matras. Ya, tangan kiri ya. Ini posisi tangannya harus lurus, jangan bengkok, lurus di sini. Diikuti kaki kanan terangkat ke atas. Ya. Kaki kanan diangkat ke atas. Tentu supaya berat badan kita terangkat ke atas, tentu ada dorongan dari kaki, ya. Dibantu dengan kekuatan otot tangan, ya. Jadi di sini ada gerakan kontinu atau gerakan berkesinambungan agar gerakan ini menjadi suatu kesatuan yang baik ataupun gerakannya bagus. Oke, Mister lanjutkan. Kaki kanan terangkat lurus ke atas. Saat tangan kanan diletakkan pada matras, jadi ini berputar ya. Tadi kan tangan kiri dilanjutkan dengan kaki kanan ke atas, dilanjutkan lagi dengan tangan kanan diletakkan pada matras, kaki kiri terangkat lurus ke atas. Akan ada kesinambungan gerak di sini. Lanjutkan dengan kaki kiri lurus ke atas sehingga badan membentuk berdiri. Jadi badan kita ataupun berat tubuh kita itu bertumpu pada kedua tangan. Usahakan gerakan tangan Ananda sini lurus. Turunkan dengan cepat. Gerak kaki kanan pada matras disusul terangkat kaki kiri dari matras dan kaki kiri mendarat di matras. Jadi di sini harus ada gerakan kontinu ataupun gerakan bersinambungan. Oke, lanjut. Gerakan akhir atau 3. Akhir gerakan. Berdiri sikap menyamping arah gerakan dengan posisi dua kaki terbuka selebar bahu. Sikap kedua lengan terangkat serong atas di samping telinga. Oke, itu adalah fase-fase gerakan ataupun variasi keterampilan rangkaian gerak spesifik meroda. Oke, lanjut pada yang kedua, gerak spesifik guling lenting. Dalam melakukan gerak spesifik guling lenting ini ada 3 fase gerakan. Yang pertama, posisi awal, posisi jongkok menghadap matras. Arah gerakan kedua telapak tangan di atas matras, pandangan ke depan. Jadi sebelum Ananda melakukan spesifik guling lenting, harus ada media yang Ananda gunakan. Boleh dia matras, karena kita zaman pandemik sekarang, Ananda tentu belajar di rumah. Gunakan alat-alat yang ada di rumah sebagai penunjang pembelajarannya. Boleh Ananda gunakan kasur, boleh nanti Ananda gunakan matras, boleh Ananda gunakan nanti media yang sifatnya tidak keras. Di sini tujuannya untuk badan kita saat melakukan gerakan ini tidak tersakiti ataupun safety. Yang kedua, gerakan angkat pinggul dan masukkan kepala di antara kedua lengan yang ditekuk keluar. Saat tengkuk menempel matras, lecutkan kedua kaki ke depan hingga keduanya mendarat pada matras dengan ujung telapak kaki agak rapat. Jadi pada gerakan kedua ini ya, yang menempel pada matras itu bukan kepala tapi tengkuk ya. Jadi tenaga yang dibutuhkan di sini bersumber dari kaki ya, yang diawali dengan angkat pinggul dan masukkan kepala di antara kedua lengan yang ditekuk keluar. Saat tekuk menempel di matras, lecutkan kedua kaki ke depan ataupun dorongkan kedua kaki ke depan.
Keduanya mendarat pada matras dengan ujung telapak kaki agak rapat. Jadi ujung telapak kaki agak rapat. Lanjut, gerakan ketiga. Akhir gerakan. Berdiri dengan kedua kaki agak rapat, pinggang melenting ke belakang, kedua lengan lurus ke atas di samping telinga, dan pandangan ke depan atas. Oke, ini adalah rangkaian variasi keterampilan gerak spesifik guling lenting. Oke, saya rasa cukup jelas. Jika Anda kurang paham, bisa Anda buka lagi buku PJOK-nya. Di situ dijelaskan secara mendetail. Oke, saya rasa cukup sekian. Selamat mencoba ataupun selamat mempraktekkan di rumah. Sekian dari Mister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.